Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya, Bu Zainabun? Alhamdulillah kabar baik Pak. Jadi kebetulan sekali, Bu, hari ini berjumpa sama Ibu. Sudah lama sekali saya ingin bertemu dengan Ibu. Jadi, Bu, hari ini momen yang sangat pas berjumpa dengan Ibu. Ibu kemari dulu duduk di samping saya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ataupun saya bicarakan bersama Ibu. Ibu ada waktu hari ini? Ada Pak. Kira-kira ada apa ya Pak? Sepertinya saya udah deg-degan Pak. Penting sekali ya Pak. Memang yang ingin dibicarakan sama saya Pak. Saya takut loh Pak. Nggak usah takut, Bu. Jadi rencana saya mau ngomongin tentang keresahan Ibu. Saya lihat Ibu merasa gelisah sekali. Saya hanya ingin berbicara ataupun berdiskusi mengenai keresahan Ibu tentang kelulusan murid 100% ya, Bu. Ibu bisa tidak menceritakan sedikit detail permasalahannya seperti apa yang Ibu alami supaya saya bisa mengetahui sedikit tentang permasalahan Ibu yang Ibu alami sekarang. Baik Pak. Begini Pak. Saya mempunyai 2 murid Pak. Yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran. Itu Pak hampir setiap hari loh Pak terjadi. Oh, begitu Bu ya. Begini Bu, Ibu bisa tidak ceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Ibu itu pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan apa saja yang selama ini Ibu buat di kelas? Nah, bisa Bu? Bisa Ibu Pak. ceritakan sedikit ya. Ya bisa Pak. Saya cari tahu Pak, dia itu Pak habis kecelakaan loh Pak. Saya tahu dari guru lain Pak, yang 2 orang ini habis kecelakaan loh Pak. Waduh, dari cerita Ibu, inti masalah Ibu adalah, berarti saya dapat simpulkan, inti permasalahan Ibu adalah beberapa murid yang nilainya kosong ataupun yang nilainya anjlok karena tidak pernah mengikuti kegiatan. Tetapi Bu, di pihak lain Ibu harus memenuhi target sekolah. Agar tahun ini bisa lulus 100% ya Bu. Iya Pak. Kemudian berangkat dari masalah tadi Bu, apa sih yang ingin Ibu lakukan oleh Ibu supaya Ibu dapat menghendaki kondisi-kondisi siswa seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah ini. Begini Pak, kalau saya sih sangat setuju Pak dengan target sekolah kita untuk meluluskan 100% Pak siswa kita dengan cara kita memberikan nilai yang benar. Tidak harus kita memberikan nilai yang salah. Kadang ada anak yang rajin dengan anak yang tidak rajin, tidak pernah datang ke sekolah, kita samakan nilainya. Ya seperti itu. Saya setuju Pak. Wah, luar biasa ya, luar biasa cara Ibu. Saya setuju dengan pendapat dan prinsip Ibu yang akan Ibu lakukan. Harapan seperti apa yang akan Ibu targetkan kepada murid-murid yang seperti tadi, Ibu? Saya menginginkan Pak, mereka punya nilai yang berkualitas, dengan mengerjakan soal-soal atas kemampuan mereka dan mereka memahami pelajaran yang saya ajarkan, sehingga mereka nantinya mendapatkan nilai yang memuaskan, Pak. Baik Ibu, sejauh ini menurut Ibu apa-apa saja langkah yang sudah Ibu lakukan terkait permasalahan-permasalahan yang anak Ibu alami? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya Pak, sudah ada beberapa upaya Pak. Saya melakukan pendampingan,
kemudian saya mencoba menghubungi orang tuanya, dan saya, kerjasama dengan, anak-anak, agar mereka mau kerjasama dengan orang tuanya agar, mereka mau ke sekolah. Dan yang sakit Pak, saya melakukan, ataupun saya mengirimkan, tugas melalui WA Pak, kemudian mereka mengerjakan di rumah, kemudian, saya menilainya, namun, hasilnya setelah, saya kasih tugas melalui WA, saya bimbing melalui WA, akhirnya Pak, dari penilaian saya, hasilnya tetap sama dengan anak-anak yang memang ke sekolah, Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi begini, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi Bu, menurut saya Ibu itu sudah melakukan upaya-upaya yang sangat optimal Bu ya. Namun hasilnya mungkin masih belum bisa ya Bu. Ibu jangan berputus asa ya Bu. Semua masalah pasti akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Saya akan membantu Ibu sepenuh hati saya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Terima kasih Pak. Nah Pak, untuk sekarang Pak, kira-kira Pak, pendekatan yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan tugas untuk kita nilai. Jika saya melakukan tindakan seperti apa Pak yang maksudnya yang bagus agar mereka mau memahami materi dan mau mengerjakan materinya Pak. Saya datangi langsung ke rumahnya dan saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya Pak. Wah, itu ide yang bagus Bu. Hebat Ibu. Kenapa ya? Saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya Pak. Baik Bu. Jadi begini. Jadi kapan Ibu akan memulai mencoba ide yang Ibu jelaskan kepada saya barusan, yang Ibu sampaikan kepada saya barusan? Kapan kira-kira Bu, Ibu akan mencoba memulai ide tersebut? Insya Allah Pak, akan segera saya terapkan Pak. Dengan saya membagi waktu, minggu ini ke rumah si A, akan melakukan home visit-nya, kemudian minggu depan mungkin ke rumah si B, dan akan saya lakukan terus-menerus Pak, hingga siswa kita berhasil semua Pak. Baik Ibu. Kemudian nih, kira-kira nih Bu ya, pihak yang akan Ibu ajak kerjasama dalam menangani masalah ini, siapa saja menurut Ibu yang akan Ibu libatkan dalam permasalahan Ibu ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik Pak. Ya. Kerjasama yang pertama Pak, yang sangat memang perlu Pak, kerjasama kita dengan orang tua siswa Pak. Orang tua siswa supaya orang tua juga mengetahui bagaimana perkembangan belajar si anaknya. Kemudian saya juga akan kerjasama dengan wali kelas, seperti itu Pak. Jadi setiap hari berarti saya akan memantau terus si anak apakah dia hadir penuh ke sekolah, kemudian apakah dia mengerjakan tugas-tugas, dan bagi yang kecelakaan tadi Pak, saya tetap juga memberikan tugas yang sama tetapi dia mengerjakannya di rumah Pak. Kalau alternatif penyelesaiannya seperti itu Pak kalau menurut saya Pak. Wah mantap sekali Bu, luar biasa sekali rencana Ibu. Saya dukung Ibu 100%, saya dukung Ibu sepenuhnya. Kita sudah mengobrol banyak nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu ada tidak hal yang bermanfaat apa yang Ibu peroleh dari percakapan Ibu dengan saya barusan? Ya banyak sekali loh Pak, hal yang bermanfaat bagi saya, yang semulanya Pak saya bingung sekali bagaimana
agar mereka mampu memenuhi target sekolah, tetapi harus tetap bertindak profesional kita sebagai guru terkait penilaian. Nah, sekarang Pak, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah kita, Pak, dengan tetap memegang proses dan prinsip profesionalisme kita sebagai pendidik. Kita juga bisa melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung, Pak. Dan kita menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa agar kita tahu perkembangan si siswa bagaimana dalam pembelajarannya baik di rumah maupun di sekolah, Pak, untuk meningkatkan motivasi mereka, Pak. Baik Bu. Ya, jadi ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira bagaimana ya perasaan Ibu setelah kita mengobrol banyak sekali hari ini, setelah kita melakukan percakapan lebih banyak hari ini, ada tidak perasaan yang Ibu alami itu bagaimana sekarang? Alhamdulillah Pak, yang semulanya saya bingung Pak, bagaimana menyelesaikan kasus yang si siswa tadi Pak. Tapi alhamdulillah dengan saya sharing bersama Bapak, sekarang semuanya sudah tercerahkan Pak. Dan saya kembali bersemangat Pak dalam mengajar. Dan saya pun sudah ada sudah ada ilmu tambahan dari Bapak ya selama saya sharing. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan terima kasih banyak atas pencerahannya Pak. Alhamdulillah Ibu, kalau Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan, sedikit menyelesaikan ya, sedikit lega ya tentang permasalahan yang Ibu alami. Ya Ibu, mungkin ini saja untuk hari ini percakapan kita yang kita lakukan. Jadi jika ada tadinya kata-kata saya yang dapat menyinggung perasaan Ibu, saya mohon maaf, maklumlah Bu. Walaupun saya ini sebagai kepala sekolah, saya juga hanya manusia biasa. Saya juga seorang guru ya dulunya, tidak luput daripada kesalahan dan kekilafan sama juga seperti Ibu. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini dan bisa melakukan percakapan ataupun bisa berdiskusi bersama saya, walaupun dan dapat berdiskusi bersama teman-teman yang lainnya. Mungkin ini saja Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mati rekaman. Mati leh. Apa dulu ini? Ada lo menit dua lo, tapi sang saya jadi. Siapa? Sip. Nah, taruh di sini. Cik dalam balik ber. Kok cik dalam tamah-tamah Pak ber panjang ber. Cik je sip. Sip menit rona. Siapa? Sip jadi panjang ke? Rona ke? Ya. Ilongnya kan Pak Hanale delong de je hidro no pikir kabeh rupa je balong lop dalam kanal. Kasi long pagah aja bang no kan long ga teks yo ande long kamera. Lagi. Ala kasyo. Ya. Long rekam ba? Rekam. Nyo soja ke coach. Drone sheet. Oh, coach. Coach berarti Gino coach drone. Coach ah. Oke. Berarti long phone kan? Long coach. Drone kursi. Oke, ya. Oke, siap ah? Ya. Assalamualaikum Pak Mus. Apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu.
Alhamdulillah baik sekali, Bu. Saya lihat hari ini Bapak agak rada-rada kurang semangat. Bagaimana tadi pembelajarannya di kelas, Pak? Alhamdulillah hari ini perasaan saya baik, Bu. Senang sekali. Hari ini juga keadaan di kelas saya sedikit terkendala, walaupun wajah saya terasa bahagia, tetapi dalam hati saya ada sedikit permasalahan, ada terkendala, Bu, di jam pelajaran saya, yaitu saya hari ini mengajar matematika. Ya, terkendala bagaimana, Pak? Bisa nggak Bapak ceritakan sama saya? Begini, Bu, hari ini ketika saya masuk kelas, bukan, saya melihat ada beberapa siswa yang kurang bersemangat ketika saya melakukan pembelajaran. Bahkan ada saja beberapa siswa yang mengantuk saya lihat dalam kelas, dan mereka hampir semua tampak kehilangan minatnya ketika memulai pelajaran, ketika sedang pembelajaran berlangsung, dan di akhir pelajaran. Saya jadi bingung. Oh gitu ya, Pak. Menurut Bapak, kira-kira mengapa ya mereka tidak bersemangat seperti itu, Pak? Seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi begini, Bu, kebetulan sekali saya mengajarnya hari ini, saya mengajar di jam terakhir. Ibu kan tahu sendiri, di jam terakhir itu anak-anak itu memang sudah kelihatan lelah sekali karena sudah belajar beberapa mata pelajaran sebelumnya, ditambah lagi dengan cuacanya yang seperti ini, yaitu cuaca yang sangat panas sekali, sehingga mereka merasa bosan dan mengantuk. Apalagi ibu kan sudah mengetahui ini jam terakhir itu adalah rawan mengantuk, Bu. Oh, terus dengan keadaan kelas yang seperti yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira Bapak supaya pembelajarannya tetap tetap efektif, kira-kira hal apa yang Bapak lakukan? Menurut saya, Bu, hari ini saya mengajar seperti biasa. Saya mengajar dengan cara memberikan catatan-catatan, yaitu saya tulis di papan tulis, kemudian saya juga membuka buku, mengarahkan siswa untuk mencatat catatan-catatan, membuat rangkuman-rangkuman kepada mereka. Kemudian saya juga menjelaskan materi yang sudah dicatat mereka, dan saya pula memberikan contoh-contoh soal. Kemudian saya juga memberikan latihan-latihan. Pokoknya siswa harus siap menjawab soal yang saya berikan. Mungkin Oh, itu saja yang membuat mereka seperti ini ya, Bu, mungkin ya. oh begitu ya, Pak. Apa Bapak lakukan terus-menerus ya, Pak, metode mengajarnya seperti ini, memberikan latihan, kemudian memberikan contoh soal, kemudian Bapak jelaskan, kemudian Bapak memberikan latihan memang harus Bapak paksakan, sehingga mereka memang harus bisa ya, Pak? Tiap hari seperti ini Bapak mengajarnya? Iya, Ibu, menurut saya ini sudah sangat efektif, Bu, karena saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang materi, saya sudah menyuruh mereka mencatat apa yang menjadi sebuah rangkuman, dan saya sudah memberikan soal-soal, dan mereka harus menjawabnya. Menurut saya ini sudah efektif eh, dalam melakukan pembelajaran di akhir jam ya, mungkin ya, di akhir pelajaran ya. Mungkin ini lebih efektif menurut saya. Oh, apa Bapak tidak ingin menggunakan cara lain, Pak? Agar anak-anak antusias menggunakan dalam mengikuti jam pelajaran matematika,
seperti Bapak memasukkan IT ke dalam pembelajaran Bapak ataupun cara-cara lain, Pak? Eh, saya kurang paham Ibu. Saya juga kurang tahu cara mengajar yang disukai anak-anak itu bagaimana. Ataupun model pembelajaran yang bervariatif, eh, saya juga tidak tahu itu bagaimana. Jadi hari ini saya masih menggunakan metode-metode yang lama, Bu. Seperti hari ini saya menggunakan metode ceramah. Saya tidak menggunakan metode-metode yang Ibu kasih tahu barusan. Karena saya tidak mengetahui bagaimana cara-cara melakukan pembelajaran yang bervariatif itu bagaimana. Bagaimana cara melakukan pembelajaran yang disukai oleh anak itu saya kurang paham, Bu. Oh, saya dengar dari permasalahan tadi, Pak, apakah Bapak tidak ingin Pak belajar lagi tentang pembelajaran-pembelajaran yang sekarang yang berdiferensiasi ya Pak ya, yang kita kenal ya, lagi tren-trennya ya Pak, berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Ada nggak keinginan Bapak untuk belajar lagi Pak? Insya Allah saya mau, Bu. Uh, bahkan setelah pendengar yang Ibu jelaskan, kedepannya saya ingin mengupgrade diri saya. Saya ingin merubah diri saya ingin merubah cara belajar saya, dan saya juga akan belajar merancang metode-metode ataupun model pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti sekarang ini, supaya mereka itu senang dalam belajar matematika. Walaupun Bu di jam rawan-rawan seperti ini, yaitu di jam terakhir pembelajaran. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak mau memperbaiki ya Pak ya, model pembelajaran yang disenangin sama anak-anak ya Pak ya. Kira-kira Pak, ya dari tadi kita sudah bincang-bincang, komitmen apa kalau memang Bapak mengajarnya di jam terakhir Pak, jam matematika di jam terakhir kan agak rawan tadi Pak, ada yang tertidur, ada yang kurang fokus ya Pak ya. Bahkan Bapak bilang tadi ada yang sama sekali kurang bersemangat ya Pak ya. Kira-kira Bapak mau memperbaikinya bagaimana Pak kalau seandainya nanti Bapak mengajar lagi di jam terakhir Pak, jam matematikanya? Ya Ibu, insya Allah Bu, kedepannya saya ingin melakukan dan mengajak anak-anak untuk berdiskusi ya, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan melakukan diskusi-diskusi kecil, menanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan untuk pembelajaran hari ini. Dan anak-anak pun menjawab mereka menginginkan game. Saya mengiyakan kan Bu, dan saya meminta anak-anak untuk memilih sendiri permainan-permainan apa yang mereka inginkan, dan setelah itu saya juga akan menyisipkan sedikit materi pembelajaran ke dalam game tersebut, sehingga anak-anak tidak hanya mereka bermain game saja, tetapi tetap belajar walaupun sambil bermain, sehingga nantinya tujuan pembelajaran saya tetap akan tercapai. Mungkin pembelajaran yang Ibu katakan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, itu berpihak kepada siswa, mungkin akan terlaksanakan. Wah, menarik sekali Pak. Apa yang Bapak cerita tadi, berarti Bapak di saat jam terakhir, berarti Bapak menyelipkan game ya Pak ya, menyelipkan game, kemudian Bapak diskusi sama anak-anak apa yang ingin anak-anak pelajari ataupun apa yang ingin anak-anak belajar. Bagus ya Pak ya, Bapak berarti menyelipkan game, kemudian memasukkan pelajaran Bapak ke dalam game. Berarti tidak hanya main-main saja ya Pak ya, tetapi juga memasukkan pembelajaran Bapak
agar tujuan pembelajaran Bapak tercapai pada hari itu ya Pak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, Tadi terima kasih banyak Ibu atas pencerahan. Terima kasih banyak Bu atas diskusi-diskusinya hari ini. Dengan berdiskusi hari ini bersama Ibu, hari ini saya menjadi menambah sedikit ilmu, ya bukan sedikit sebenarnya, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan setelah berdiskusi pada hari ini, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya pula dapat melakukan pembelajaran yang sangat disukai oleh siswa, dan saya juga mempunyai ide-ide yang baru, di mana saya pula akan memasukkan game-game yang dapat menyenangkan siswa dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak tidak hanya bermain game, juga siswa tersebut dapat melakukan pembelajaran. Wah, luar biasa Pak Mos ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya. Nah, setelah kita berbincang-bincang lama, sharing sudah lama Pak, sudah beberapa menit Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita sharing banyak hari ini Pak? Bisa Bapak ceritakan? Ya, alhamdulillah Bu. Rasanya saya sangat lega sekali pada hari ini setelah berbincang-bincang bersama Ibu. Jadi dengan saya menceritakan sedikit permasalahan saya kepada Ibu, akhirnya saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri, dan saya juga mendapatkan ide-ide cemerlang seperti yang saya katakan tadi, yaitu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa, pembelajaran yang lebih efektif, pembelajaran yang sangat bervariatif, sehingga ketika saya melakukan pembelajaran di akhir hari ataupun di akhir jam pelajaran, anak-anak itu tidak akan mengantuk lagi. Saya akan mencoba metode-metode yang sudah Ibu diskusikan barusan, saya akan menerapkan di kelas. Ya, Terima kasih alhamdulillah. Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak. Berarti sharing kita hari ini ada manfaatnya ya Pak ya? Iya Bu. Nah, Bapak jangan sungkan-sungkan ya, kalau memang ada masalah bisa Bapak temui saya kapan saja Pak ya. Terima Iya kasih Bu. Pak ya. Saya Iya, akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak.